Selamat pagi kepada Ibu Silvi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok satu untuk menjelaskan tentang introduction dari paper dengan judul Thermodynamic Comparison of Different Type of Geothermal Power Plant System and Case Study in China. Baik, untuk kelompoknya sendiri yaitu bisa dilihat untuk kelompok satu ini ada Dieselita Budianti, Martin Dumgir, saya sendiri Farel Putra, dan yang terakhir Kana. Kemudian untuk subbab yang akan dijelaskan yaitu pertama ada Introduction, Field Analysis, Power Plant, dan Efisiensi. Oke, let's go, kita masuk ke yang pertama yaitu Introduction. Kepada saudari Dies, dipersilakan untuk menjelaskan terkait Introduction. Baiklah, terima kasih, Farel. Jadi, energi geotermal adalah energi yang terkandung sebagai panas di interior bumi, yang mana asal panas ini terdapat di perut bumi. Jadi, asal panas ini terkait dengan struktur internal planet kita dan proses fisi yang terjadi. Ini maksudnya yaitu panas yang dihasilkan itu dari magma, yang mana magma tersebut memanaskan air yang ada di suatu reservoir sehingga sistem tersebut menjadi tertutup dan panas terakumulasi di dalam reservoir sehingga nantinya dapat dimanfaatkan. Terlepas dari fakta bahwa sumber daya geotermal bumi sangat besar, hampir tak habis-habisnya dalam kerak bumi. Ternyata energi ini tersebar secara tidak merata, jarang terkonsentrasi, dan seringkali pada kedalaman yang terlalu dalam untuk dieksploitasi secara industri. Oke, next. Kenapa panas bumi? Karena energi panas bumi itu merupakan energi yang terbarukan, dan juga karena ramah lingkungan, hanya menghasilkan 1/6 CO2 dari pembangkit listrik lainnya seperti batu bara. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Leonardus Parel. Baik, terima kasih Dies. Untuk selanjutnya adalah Field Overview. Untuk lokasi panas bumi ini sendiri yaitu berada di China. Di Cina sendiri, ternyata sumber-sumber panas itu dibedakan menjadi dua, yaitu pertama bertemperatur tinggi, yang kedua bertemperatur rendah. Nah, untuk bertemperatur tinggi sendiri yaitu disalurkan di bagian selatan Tibet, Sichuan bagian barat, dan Yunnan bagian barat. Kemudian untuk yang bertemperatur rendah disalurkan di daerah pesisir Cina Tenggara, di Guangdong, Hainan, Jiangxi, Hunan, dan Fujian. Kemudian untuk selanjutnya yaitu terkait suhu di masing-masing daerah. Daerah pertama yaitu Chaozhou, yaitu dengan suhu panas bumi 104 derajat Celcius di kedalaman 227 meter. Di Hainan, temperaturnya 90 derajat Celcius pada kedalaman 168 meter. Kemudian di Sichuan, temperaturnya 87,9 derajat Celcius di kedalaman 520 meter. Di Ningxiang, temperaturnya 102 derajat Celcius di kedalaman 616 meter. Di Zhangzhou, temperaturnya yaitu 121,5 derajat Celcius di kedalaman 91 meter. Sehingga untuk daerah panas bumi di China sendiri dapat dikatakan rata-rata suhu geotermalnya yaitu sekitar 80 sampai 130 derajat Celcius. Kemudian kita ambil contoh di lapangan atau daerah Guadong. Jika kita telisik lebih dalam, ternyata di provinsi Guadong ini air panas bumi itu memiliki tipe bikarbonat yang didominasi oleh batuan karbonat dan terletak di Katasian landmass ke timur laut. Selain daripada itu, nilai salinitas air di daerah Guadong kurang dari 1 gram per liter, serta konsentrasi SiO2 juga kurang dari 20 mg per liter, dan fluoridek konsentrasinya antara 6 sampai 17,5 mg di area granit dan kurang dari 5 mg di area batu kapur. Sedangkan nilai pH-nya sendiri yaitu 7 sampai 8 yang bisa diindikasikan bahwa reservoir merupakan reservoir ke area basah. Terus selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Kana.
Baik, terima kasih kepada Farel. Selanjutnya adalah power plant. Di Feng Shui lapangan panas bumi di Provinsi Guangdong menggunakan model pembangkit listrik tenaga panas bumi yaitu single flash. Single flash ini dia cuma memanfaatkan uap untuk turbin dan diproduksikan sehingga air yang ikut diproduksikan diinjeksikan balik ke diinjeksikan balik atau cuma diambil uapnya saja. Kemudian di Shaanxi di Provinsi Guangdong menggunakan model pembangkit listrik tenaga panas bumi biner. Kalau biner ini dia memanfaatkan dua fasa yaitu uap dan air. Uap ini digunakan untuk membangkitkan turbin dan diproduksikan sehingga air ini dapat memanaskan fluida lain. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Martin Bunger. Tabel 1 yaitu geothermal temperatur. Jika geothermal temperatur 70 Celcius, maka jika kita bandingkan dengan efisiensi mesin Carnot dan efisiensi aktual, di mana itu power plant itu sendiri, maka didapat mesin Carnot sebesar 13,1 power plant 6,9 dan menghasilkan daya sebesar 3,7. Contoh kedua, jika geothermal temperatur 80 derajat Celcius, maka jika kita bandingkan dengan efisiensi mesin Carnot dan efisiensi aktual, di mana itu power plant itu sendiri, maka didapat mesin Carnot 15,6, power plant 8,3, dan menghasilkan daya sebesar 5,56. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudara Martin untuk menjelaskan bagian terakhir dari presentasi kita. Sedikit tambahan, jadi untuk efisiensi sendiri nantinya dapat kita cari dari perhitungan termodinamik yang mungkin akan dijelaskan oleh kelompok 2. Mungkin inilah yang dapat kami jelaskan dari introduksi mengenai paper yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.